Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benderanya. Oke, baik. Kita pasang dulu tiangnya, kita pasang benderanya. Oke. Mari dulu. Jadi berapa bendera yang mau dipasang? Nanti kita pasang di sekitar rumah di dekat sini. Yo, Ya, banyak. Terima kasih deh. Makan ya. Suara deh. Mas, mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mau sholat dua duri. Apa lo lihat? Kayak apa tuh, Mas? Oh tanya ini? Banyak tanya dulu. Ini tuh Islam kah? Pertanyaan bebas aja. Ini identitas kami nih, umat Islam. Antum tahu apa? Sudah. Mari makan. Ini mas ada kue. Apa itu? Ini tidak ada ini dalam Islam. Tidak ada dalam sunnah Rasul. Yang ada itu ini kurma. Kita orang Islam makan kurma. Astagfirullah, Mas, makanan itu tidak ada agamanya. Selagi itu baik, halal, boleh dimakan. Ah, nggak paham itu antum. Saya pergi sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Astagfirullah. Ini tidak ada dalam Islam ini. Ini harus ada ganti. Dalam bendera hitam. Astagfirullah. Kenapa bro? Apa-apaan nanti? Kalian kenapa? Ini tidak ada dalam Islam ini. Orang Islam pakai bendera hitam. Tidak ada yang bisa menggantikan bendera merah putih ini. NKRI harga mati. Antum tidak paham itu. Kenapa itu Mas Saiman begitu sekali? Bele baru tidak ada sopan-sopannya. Tidak sopan bagaimana, Iman? Tadi saja bertanya baik, tapi marah-marah sekali. Biarkan saja, maklumi saja. Begitu memang sifatnya. Yang penting kita berbuat baik. Biar dia berusaha sama yang di atas. Oh iya kak. Di sana Amar sama Sawal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari dulu. Bang Sis, kita yang pasang bendera tadi di depan rumahnya sama. Iya, saya pasang sama Sawal dan Aris. Ku dapat tadi Aiman mau ganti bendera merah putih dengan bendera hitam. Kenapa begitu? Katanya itu bendera tauhid, padahal kan itu bendera khilafah yang organisasinya sudah bubar di Indonesia. Astagfirullah, ada-ada aja itu Aiman. Padahal negara kita sudah Islami, bendera kita sudah Islami, Pancasila juga sudah Islami.
Astagfirullah. Tahu juga itu Aiman. Lupakan saja. Oh, ngomong-ngomong sebentar sore itu ada acara syukuran di rumahnya Syarul. Jam berapa? Jam 3 selesai sholat asar. Kita semua pergi ya? Boleh Kak juga ikut Kak? Karena saya non muslim Kak. Ya, boleh saja. Tidak ada larangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Nanti siapa-siapa Benet mau datang? Oh banyak, ada Aziz, Ahis, Syawal, sama Ammar. Semoga tidak ada iman. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Woi, apa begini semua? Tidak ada dalam Islam begini. Ini syirik ini. Astagfirullah. Kenapa kau? Astagfirullah. Tidak ada dalam Islam ini. Syirik ini. Oh, ini bukan syirik, ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Terus ini makanan buat apa? Untuk setan, jin. Aduh, astagfirullah. Makanan ini bukan makanan untuk jin, tapi untuk dimakan bersama. Kemudian kalau ada sisanya akan dibagi kepada tetangga. Ah, tidak paham semua itu. Tapi enak ini ya. Tekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum tanya ini. Banyak tanya. Dia. Oh my god. Boleh semua bertanya? Ini Ini tidak ada dalam Islam. Astagfirullah. Harus ganti ini. Tidak ada dalam Islam. Ini bawa cok. Astagfirullah. Mas, Antum tanya ini. Banyak tanya. Apa boleh lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah yang tercurah kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini
kita masih bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Kemudian salam dan taslim kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Hadirin hadirat para pemirsa, dalam adegan video tadi di situ membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang bid'ah dan yang kedua tentang toleransi. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang bid'ah. Menurut para ulama bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu bid'atul hasanah dan yang kedua yaitu bid'atul dalalah. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi al-bid'atun bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun kama wafaqa sunnata fa huwa mahmudun wa ma khalafaha fa huwa mazmum. Yang artinya bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Yang pertama bid'ah yang sesuai dengan sunnah dan menurut ajaran agama Islam, yaitu bid'ah yang terpuji, yaitu bid'atul hasanah. Kemudian bid'ah yang menyalahi sunnah ajaran agama Islam, yaitu bid'ah yang tercela, yakni bid'atul dalalah. Kemudian pembahasan daripada bid'atul hasanah, yakni bid'ah yang tidak dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya seperti pada adegan video tadi yang kita nonton, bahwa di situ membid'ahkan makanan lah, membid'ahkan syukuran rumah, padahal itu tidak termasuk bid'ah. Tapi dia pemahamannya itu hanya satu, bid'ah itu satu, dan dia mengharamkan. Padahal itu tidak haram selagi perbuatan itu baik dan tidak menyalahi aturan agama Islam, maka itu boleh kita lakukan. Nah, itulah contoh daripada bid'atul hasanah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bid'atul dalalah, yaitu bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. Contohnya seperti menambah apa yang telah diturunkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Qur'an. Menambah-nambah ayat itu haram, hukum tidak boleh, menyalahi aturan ajaran agama Islam. Contoh yang kedua yaitu menambah rakaat pada salat fardu, seperti salat subuh ditambah jadi 3, salat zuhur ditambah jadi 5. Itu semua salah, menyalahi aturan agama Islam. Jadi haram hukumnya dalam ajaran agama Islam. Itulah bid'atul dalalah, finnar, neraka tempatnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dari pertama sudah bid'ah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang toleransi. Pembahasan toleransi. Marilah kita menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di situ dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dari surah ini Allah Subhanahu menurunkannya untuk kita umat Islam, untuk supaya mengajarkan kita yang namanya toleransi. Pokok daripada ayat ini terdapat pada ayat terakhir, yaitu ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Di situ artinya bagimu agamamu, bagiku agama.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang menganjurkan kita berteman, menjalin silaturahim kita antara umat manusia. Kita boleh berteman dengan non-Islam, kita boleh bersahabat dengan non-Islam, tapi ingat, lakum dinukum waliyadin. Jangan kita mencampur adukkan keyakinan kita dengan orang lain. Boleh kita berteman, tapi jangan kita mencampurkan keyakinan kita. Baginya itu keyakinannya, urus keyakinannya. Bagi kita, keyakinan kita. Jadi masing-masing mengurus keyakinan, tapi boleh kita berteman, bersahabat dengan non-Islam. Di situ kita jalin silaturahim kita, karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini di negara kita banyak suku, ras, golongan. Kita semua bersatu. Boleh kita berteman, bersahabat, tapi yang terpenting hanya satu, yaitu keyakinan kita. Kita jaga keyakinan kita, jangan kita campurkan kepada keyakinan di luar pandangan Islam. Demikianlah pencerahan pembahasan daripada adegan video tadi mengenai bid'ah dan toleransi. Semoga kita dapat menyimak, dapat memahami pembahasan yang diberikan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.